Selamat siang adik-adik semua. Selamat siang, Pak. Iya, Pak. Pada siang kali ini saya akan melanjutkan mata kuliah yang sudah berlangsung sejak 3 minggu yang lalu ya. Jadi kali ini kita masuk ke kelas ketiga, yaitu yang akan membahas topik utamanya itu coding ya. Jadi yang dinamakan coding adalah proses penulisan skrip atau kode-kode tertentu yang nantinya akan berisikan perintah-perintah yang akan dikerjakan oleh microcontroller. Saya akan mulai dengan uraian. Saya akan akan membahas tentang metode apa saja yang ada di programming microcontroller. Jadi programming flash namanya, flash memory ya untuk program. Saya akan membahas sedikit jenis-jenisnya, terutama di microcontroller sekelas Arduino. Kemudian yang penting di tahap kedua yaitu saya akan mengajarkan pemrograman ya, coding bahasanya C ya, yang spesifik digunakan untuk microcontroller AVR ya, namanya AVR GCC ini. Dan juga Arduino GCC, di mana Arduino GCC ini merupakan pengembangan dari AVR GCC sehingga lebih mudah. Saya akan membahas beberapa jenis-jenis istilah yang sering dipakai, dan kemudian di akhir dari kelas kita hari ini saya akan praktek langsung secara online coding sederhana dari sebuah LED strip ya, LED strip atau LED yang disusun panjang yang biasanya kalian lihat di jalan-jalan atau di truk dan bis yang zaman sekarang, yaitu LED WS 1282. Kita akan coba melakukan coding dan mengajarkan pola pikir yang benar jika ketemu alat baru dari microcontroller. Sebagai catatan, kali ini akan sedikit membosankan mungkin ya, di bagian tengah-tengah ini akan membosankan. Jika kalian belum mengerti atau terlewatkan, mohon langsung raise hand atau langsung bertanya sehingga saya bisa mengulang lagi. Karena memang butuh sedikit ilmu yang membosankan kalau coding itu. Tapi setelah kalian ketemu praktek ini, maka akan kelihatan enaknya nanti. Baik, kita mulai dengan blok diagram umum dari sebuah microcontroller yang saya temui sekitar 25 tahun yang lalu ya, seperti ini, di mana microcontroller masih menggunakan chip-chip tersendiri, di mana microcontrollernya hanya berupa prosesor sendiri, RAM-nya tersendiri, input-output sendiri, kemudian komunikasi pun menggunakan IC sendiri. Nah, ini lebih simple digunakan ketika muncul kelas AVR ya. Microcontroller sekelas AVR itu menyederhanakan semuanya sehingga menjadi dalam satu chip saja. Namun, sebagaimana kita ketahui, blok diagram umumnya seperti ini ya. Jadi memang terdapat kesamaan, hanya memang karena kecanggihan teknologi, kecanggihan fabrikasi dari chip itu sendiri semakin maju, maka ditemukan cara untuk meringkas alat yang sebesar ini, alat yang segini, menjadi hanya sekecil satu chip berkaki 20, berkaki ada yang 40 dan sebagainya macam. Ini hanya pengenalan sederhana, nggak perlu kalian hafal. Yang penting kalian tahu prinsipnya bahwa di dalam sebuah microcontroller mesin utamanya adalah ini CPU, di mana dicatu oleh sebuah kristal osilator ya. Ini osilator ini sebagai pembangkit clock ya. Nah, kalau di hardware-nya ini clock ini. Kemudian clock ini biasanya
menentukan kecepatan dari sebuah proses ya. Kalau AVR sekelas Arduino itu biasanya menggunakan clock 16 MHz. Itu cukup lambat kalau dibandingkan dengan komputer kalian. Namun untuk kontrol-kontrol sederhana itu sudah cukup. Kemudian terdapat juga ROM dan RAM ya sebagai penyimpanan dari data-data. ROM ini berisikan data program ya, data program yang kita ketikkan codingan itu isinya ditampung di ROM ya, read only memory. Kemudian di dalam perjalanan sebuah program atau coding ketika berjalan maka butuh penyimpanan singkat ya. Jadi harus bisa diakses ketika dibutuhkan saja ya. Namanya itu RAM ya. Random Access Memory. Kalau ROM itu hanya bisa dibaca saja, sedangkan RAM ini bisa diakses, bisa dirubah, bisa diambil, dibaca, dan bisa ditulis ulang. Kemudian ini adalah bagian komunikasi ya, bagian input-output, di mana pin-pin digital yang ini yang banyak ini akan nantinya dikontrol sehingga menghasilkan fungsi yang diinginkan. Misalnya ingin menghidupkan LED atau menghidupkan relay, menerima input dari tombol, switch, dan segala macam, juga sensor, maka yang dikontrol adalah ini, bagian dari I/O ports ini ya. Dan ada pula beberapa, jadi ada microcontroller yang memang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Salah satu fungsi yang umum ditemukan adalah timer ya. Jadi untuk timing yang sangat akurat, maka dibutuhkan timer yang memang sudah embedded atau menjadi satu. Begitulah microcontroller secara umum, secara blok diagramnya dari CPU, CPU atau mikroprosesor, kemudian terdiri dari ROM dan RAM, kemudian ada juga yang namanya input-output, dan kontrol-kontrol khusus seperti hanya timer. Dan seperti itu adik-adik. Dulu saya bisa melihat semuanya IC. Kalau saya misalnya ingin membeli RAM yang lebih besar ya saya cukup mengganti IC ini saja, saya beli yang lebih besar. Nah kalau sekarang ya saya harus membeli satu IC sekaligus karena ini sudah jadi satu paket ya, satu paket IC. Kemudian saya akan memperkenalkan juga yang namanya in-system programming. Saya akan bercerita dulu ketika zaman ini ya. Ketika zaman ini saya harus memprogram itu, saya programnya itu harus sendiri-sendiri. Jadi karena ROM-nya IC-nya satu, RAM-nya IC-nya sendiri. Nah, makanya ketika saya harus program microcontroller ini, setelah saya coding selesai, saya compile, maka ROM-nya saya ambil ya. IC-nya saya cabut, kemudian saya masukkan ke alat programming. Biasanya di lab komputer biasanya ada, atau kalau misalnya dulu kalian punya yang namanya VCD atau DVD, biasanya kalau servis sesuatu, servis IC programnya, kita bisa ke pasar genteng. Nah, dulu di lab di kampus juga ada punya alat yang sama. Jadi tujuannya adalah untuk melakukan program terhadap ROM-nya. Kalau sekarang kan hard disk ya bentuknya. Kalau kita analogikan sebagai komputer itu hard disknya. Sedangkan untuk microcontroller namanya ROM. Nah, ROM ini kalau zaman dahulu IC-nya terpisah sehingga kita harus program sendiri di alat khusus ya. Bisa jadi namanya kalau dulu tuh kalau nggak salah All7. Nah, All7 itu artinya dia bisa memprogram 7 jenis IC ROM ya. Biasanya dimiliki juga tukang-tukang servis di kota-kota besar biasanya punya alat programming ROM. Kemudian setelah
zaman seri AVR, muncullah yang namanya in-system programming. Nah, ketika in-system programming ini, namanya in-system ya. In-system. Jadi in-system ini artinya di dalam sistem ini tidak perlu copot IC lagi. Tidak perlu melakukan copot IC. Cukup menggunakan alat programming. Nah, kalau yang seri AVR banyak jenisnya ya. Kalau ini yang paling murah namanya USB ASP namanya. USB ASP. Nah, ini yang zaman-zaman sekarang ini cukup murah. Biasanya di sekitar 15 ribuan. Kalau zaman dulu ya mahal ya, zaman saya pertama belajar AVR. Ini nanti kita colokkan langsung ke board seperti ini. Misalnya kita punya minimum board ini. Nah, kita colokkan ke salah satu portnya. Nah, langsung kita bisa program ya. Tanpa harus mencopot IC ROM-nya. Tinggal colok ke komputer, kita coding, kemudian IC-nya sudah bisa kita program. Dan enaknya ketika dulu kita codingnya harus benar-benar ya, benar-benar coding, karena untuk mengisinya kita harus antri atau gantian ke pasar genteng, dan itu lumayan mahal ya. Kalau sekarang zaman saya di lab itu ya harus ngantri aja, sehingga harus codingnya dulu dibenerin sampai benar-benar dianggap tepat codingnya, baru kita bisa melakukan programming. Dengan ISP ini, maka akan semua dimudahkan, tinggal colok laptop, mau coding salah pun kita bisa coba ya. 5 menit kemudian salah, kita langsung program ulang. 5 menit salah lagi, kita program ulang sampai sepuasnya ya, karena kita bisa beli dengan harga murah, hanya 15 ribuan. Beda dengan zaman dulu ketika harus codingnya dianggap benar. Sampai ada program-program atau software yang menyediakan fasilitas simulasi ya. Jadi kita simulasikan dulu di Proteus atau di program-program software-software untuk simulasi hardware lainnya, sehingga ketika simulasinya dianggap sudah benar, baru kita burn namanya. Kita burn ke dalam EEPROM, memori yang jadul ya. Zaman dulu namanya EEPROM. Kemudian alat ini sangat memudahkan kita untuk mengubah firmware ya. Firmware, kalau misalnya kalian sering temukan servis HP ya, biasanya akan menemukan istilah yang namanya firmware ya. Sama aja prinsipnya, kalau firmware ini kan tinggal colokin ke laptop, HP-nya sama kabel data, tinggal ketemu firmware-nya yang terbaru misalnya atau yang oprekan siapa, kemudian kita bisa lakukan program download. Seperti itu, mirip lah sekarang ini. Kemudian ketika Arduino, ini lebih simpel lagi karena Arduino menggunakan yang namanya bootloader ya. Bootloader ini sangat simpel karena kalau yang dulu ini pinnya ada, kalau ini kan 10 pin. Nah, kalau Arduino cukup TX RX saja. Cukup hanya pin TX dan pin RX saja. Dia komunikasi serial, cukup memakai USB to serial saja sudah bisa, karena terdapat bootloader yang akan menunggu apakah ketika dia on ada perintah yang dikirimkan oleh PC. Nah, ketika ada perintah dari PC yang menyatakan bahwa ini ada software baru, maka otomatis Arduino-nya akan menunggu software yang dimasukkan. Nah, kemudian PC atau sketch-nya Arduino akan segera mendownloadkan hasil codingan kita yang sudah kita compile. Saya bisa lihatkan sketch-nya ya, codingnya ya seperti ini. Jadi ini adalah salah satu coding yang saya ambil dari PC saya. Dari sebelah kiri ini codingnya AVR murni ya. Ini coding AVR murni berbahasa AVR GCC. Nah, ini AVR ya. AVR. Kemudian yang ini sketch ya. Yang ini sketch. Nah, ini Arduino punya ini. Nah, ini sketchnya Arduino.
Prinsipnya sama saja, hampir mirip, cuma saya tidak akan mengajarkan ini, hanya sekilas saja, dan saya akan mengajarkan yang lebih gampang dan lebih mudah dimengerti, yaitu sketsnya Arduino. Saya ingin bertanya dulu sebentar, apakah sudah ada yang membeli ESP8266-nya? Atau ada yang sudah mencoba proyek-proyek di blog saya? Monggo silakan kalau ada yang mau ditanya. Coba share ini saya, coding saya dulu. Bentar. Coding saya manakah itu? Bentar. Nah, ini coding. Kelihatan coding saya ini? Ini di PC satunya ini. Kelihatan ya? Ini sketch saya ya. Ini sketchnya. Jadi sketch itu terdiri dari kesederhanaan. Ini sketch yang lama ya, saya versi 1,8. Kalau kalian download yang sekarang mungkin sketchnya lebih baru. Lebih baru sketchnya, tapi nggak apa-apa, bersama. Jadi kita bisa kalau di sini sih paling gampang itu ini, pilih board dulu. Nah, saya sudah menginstal beberapa board manager yang bisa untuk ESP, nah bisa untuk Arduino standar. Nah, bisa kalian lihat di sini. Kemudian di sini ada codingnya di sini. Nah, seperti itu. Nanti kita akan lanjut di bagian demo nanti. Ini adalah coding untuk mainan LED yang tadi saya tunjukkan ya. Baik, kita lanjut ke slideshow. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan juga tentang namanya M-Block. M-Block ini mirip-mirip dengan kalau di bahasa pemrograman drag and drop itu kalau nggak salah namanya Stitch atau apa ya, pas sketch lupa saya. Nah, untuk microcontroller ada namanya platform atau software pemrograman microcontroller yang untuk anak-anak ya, ditujukan sebenarnya untuk anak-anak, untuk anak SMA ya. Jadi tinggal drag and drop aja. Bisa kalian lihat di blog saya. Bisa juga untuk sebagai ini ya, sebagai perkenalan aja. Boleh juga memakai ini, tapi saya rasa akan kesulitan kalau misalnya untuk berkreasi lebih lanjut ya. Misalnya kalau ini adalah coding untuk melakukan LED blink ya. LED nyala dan mati berjarak setengah detik ya. Tinggal drag and drop ini aja sudah bisa melakukan seperti halnya coding secara langsung ya. Anda bisa search, adik-adik bisa search di googling, tulisannya adalah, judulnya adalah M-Block. Di blog saya juga sudah ada. Saya berkenalan dengan M-Block itu ketika teman saya meminta untuk mengajarkan prinsip microcontroller ke anaknya ya, tahun 2020. Kemudian kita akan agak serius sedikit ya, mudah-mudahan nggak bosan. Kita akan membahas yang namanya istilah-istilah dalam coding. Ini adalah istilah pertama yang kalian harus pahami ya, variabel ya. Di Python mungkin di kuliah kalian pemrograman, bahasa pemrograman mungkin sudah tahu. Variabel ini sebenarnya adalah sebuah representasi dari sebuah penyimpanan memori ya. Jadi memori dalam sebuah microcontroller dapat diberi nama dan dapat dipesankan ininya, alokasinya. Jadi kalau misalnya memorinya kalau tanpa ada variabel maka kan bebas saja menaruh di mana. Tapi kalau dengan variabel maka kita akan tahu
yang akan disimpan ini jenisnya apa, ditaruh berapa banyak, dan nilainya berapa. Nah, gitu, seperti itu konsepnya. Konsep variabel itu seperti itu. Jadi variabel di pemrograman itu, kalau misalnya kalian sering pemrograman web atau pemrograman di berbasis PC lainnya, maka kalau di microcontroller lebih disederhanakan lagi atau lebih di-hardwarekan lagi, di mana variabel ini nanti akan mewakili bit dan byte di dalam sebuah RAM-nya microcontroller. Informasi-informasi ini bisa berupa angka. Angka itu integer ya, angka. Kemudian float ini bilangan ini ya, desimal yang berkoma ya. Kemudian bisa juga string. String ini berupa kalimat ya, berupa karakter juga bisa, dan lain sebagainya. Tapi paling umum ya seperti ini, integer, float, string, dan char. Itu biasanya yang disimpan di dalam sebuah variabel ya. Itu dinamakan data type ya. Tipe data dari sebuah variabel ini harus kita tentukan dulu. Apa sih yang akan disimpan, nilainya berapa, jenisnya apa. Nah, seperti itu. Konsepnya seperti itu. Kemudian ketika variabel ini disusun menjadi banyak, maka kita harus menyusunnya dalam sebuah array. Array ini artinya susunan ya, disusun. Jadi misalnya kita punya 10 angka, tapi dalam konsep yang dalam kumpulan yang sama. Nah, 10 angka ini kita bisa masukkan dalam kumpulan array ya. Jadi variabel-variabel ini berkumpul menjadi sebuah array sehingga lebih gampang untuk mengolahnya. Karena array ini mirip seperti matriks ya. Matriks dalam dunia matematika, dalam ilmu matematika. Nah, kalau kalian dulu, apa sih gunanya matriks ini? Kok matriks 3 kali 3 dan segala macam? Nah, nanti kalian akan ketemunya di array ini. Array ini mirip dengan matriks di dunia matematika ya. Jadi, variabel adalah penyederhanaan dari sebuah RAM. Dan array adalah kumpulan dari variabel dalam sebuah coding. Nah, inilah posisinya. Kalau kalian tadi saya hanya kata-kata saja. Nah, sekarang ini dalam sebuah diagram ya. Dalam microcontroller 8 bit. Variabel itu bisa seperti ini ya. Ini unsigned integer 8 bit namanya kalau ini. Kalian nggak perlu bingung dulu kata-katanya, susah banget kata-katanya. Kalian ini aja aminin dulu, biarin aja deh kayak gitu, nggak perlu pusing gitu loh. Yang penting nanti tahu ketika praktek ya, apa sih bedanya 8 dan 16 ini. Nah, ini tujuannya nanti ketika angkanya ya, jumlah angkanya. Jadi saya punya variabel yang namanya length, di mana saya tipekan unsigned integer 8 bit. Jadi ini 8 bit ya. Kemudian saya punya unsigned integer 16 bit, angkanya 10.000. Nah, itu udah mewakili tuh ininya pola pikirnya ya. Kenapa 8 bit, kenapa 16 bit ya? Karena angkanya ini kalau dia 8 bit, angka yang bisa disimpan antara 0 sampai 254. 54 ya. Sedangkan kalau 16 bit tinggal pakai kalkulator kalau nggak salah sampai 65.000 ya. 65 berapa lupa saya, 65 ribuan. Cari aja 2 pangkat 16 itu ketemu lah. Jadi angkanya seperti itu. Kemudian juga ada juga boolean ya, bool. Bool ini angkanya cuma 1 bit ya. Dia hanya bisa true dan false saja. 1 dan 0 saja. Kemudian contoh yang lainnya adalah array, namanya array ya. Array yang berisikan anggotanya tuh berupa karakter atau char ya. Nah, saya namakan huruf. Kalau ini saya simpen saya pesen jumlah memorinya yaitu 10 buah ya. Saya memesan kepada microcontroller ini 10 buah penyimpanan dengan tipe char atau karakter ya. Kemudian ketika
karakter ini digabung, nah dia menjadi string. Nah, char bintang ini bisa dikatakan juga string ya. Kalau di Arduino bisa menggunakan string. Kalau di RGCC sebaiknya menggunakan char. Nah, kalau ini biasanya disimpan berupa string ya. Nah, kenapa tidak saya kasihkan ini simpanannya pemesannya berapa buah alamat? Karena saya hanya memesan ini, bintang ini artinya pointer ya. Jadi di alamat memori startnya aja saya apa namanya? Saya pesan ya. Saya hanya memesan alamat startnya huruf H aja. Selanjutnya saya mau nulis apapun terserah. Kalau di memorinya Arduino masih banyak ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya untuk Arduino untuk AVR yang jadul-jadul, kita harus mengisikan angkanya ini ya. Ini harus bisa isikan di sini. Jadi sudah bisa dipesankan sesuai dengan jumlah yang sedikit. Jadi kita harus pesan misalnya ya kata hello ini 5 ya, kita tulis 5 di sini. Jadi kita kalau misalnya tulisannya lebih panjang maka akan habis dia. Jadi kita hanya bisa menulis 5 buah huruf saja. Jadi seperti itu. Inilah penjelasannya secara sederhana ya. Sekali lagi saya harap kalian tidak bosan, nanti ini hanya selintas saja, tapi ini penting ketika kalian coding ya, penting sekali sebenarnya nih. Kalau kalian memodifikasi sebuah coding ya. Tapi kalau memang kesusahan kita akan ulang ya. Kalian bisa memberitahu saya ya kalau misalnya kalian merasa agak susah ya. Susah menerima, oke, bilang aja nanti saya akan jelaskan. Jelaskan tentu saja melalui praktek ya. Kita lanjut kemudian tipe-tipe ya, tipe-tipe variabel ya. Jadi variabel itu ada beberapa macam. Yang seperti saya bilang tadi, kalau dia itu kata-katanya ini win8_t ini artinya unsigned integer 8 bit. Nah, ini angkanya segini. Maksimum nilai yang disarankan untuk dimasukkan ya segini. 0 sampai 254 karena cuma 8 bit ya. Untuk 16 bit ya segini. 32 bit ya sama aja. Sampai 4 miliar angkanya. Tentunya lebih banyak memori yang akan nanti dihabiskan. Kemudian char ini ASCII karakter, boolean ini true dan false. Dengan Arduino ya gampang aja. Kadang di internet kita akan jarang menemukan istilah Win8t, 16t di sebuah contoh-contoh yang ada di internet. Paling langsung aja integer ini aja atau float gitu ya. Integer atau float. Kalau integer ini biasanya untuk angka yang bulat, sedangkan kalau float ini untuk angka yang ada komanya. Kalau Arduino gampang aja, tinggal nulis ini aja, karena memorinya lumayan cukup besar ya. Tapi untuk zaman saya dulu, saya harus sangat perhatikan berapa sih memori yang akan habis. Sehingga yang paling dimudahkan adalah operasi string ya. Jadi operasi string pada Arduino Sketch itu sangat gampang, seperti halnya pemrograman di komputer ya. Main karakter kalimat itu sudah sangat gampang ya. Jadi mengolah data kata-kata itu sudah gampang kalau di Arduino. Tidak perlu memerlukan pengaturan seperti halnya array karakter yang tadi. Kalau yang tadi ini saya harus memperhatikan hurufnya itu apa aja. Nah, ini harus karena memorinya kecil. Sedangkan kalau Arduino kita bisa langsung string aja. Kalau misalnya butuh untuk ketulisan yang panjang, kita langsung aja codingkan pakai string. Baik, itu data variabel ya. Nanti variabelnya diapakan sih? Variabel ini nanti akan diolah ya. Diolah untuk
melakukan operasi ya. Operasinya operasi apa aja sih? Nah, operasinya pasti matematika ya. Coding itu isinya matematika, adik-adik sekalian. Makanya ketika Anda coding, minimal kalian harus konsep matematika tambah-tambahan itu dan kali-kalian itu harus sudah di luar kepala ya. Karena memang kita akan menemukan banyak pengulangan-pengulangan, banyak logika-logika, sehingga kalian harus sudah di luar kepala yang seperti ini. Beda halnya kalau kalian hanya copy paste dari sebuah website ya, tapi ketika kalian harus berimprovisasi terhadap sebuah coding yang sudah ada, maka kalian ini harus sudah dipahami secara di bawah sadar ya. Jadi tidak akan saya bahas secara spesifik, tapi kalian harus tahu di mana yang di kiri ini adalah matematika standar yang mungkin yang paling nanti tidak kalian akan ketemu di matematika dasar ya ini. A bagi B kalau di microcontroller, kalau Arduino sih langsung A bagi B, kemudian C-nya tuh dianggap float, dia bakal keluar langsung. Saya pakai pointer ya. Pointer pen ya, misalnya nih float ya, float C gitu ya, misalnya C ya. Nah, C ini sama dengan A bagi B. Nah, kalau Arduino sudah langsung koma dia nanti. Langsung gampang lah. Tapi di microcontroller pada umumnya, A plus B ini akan menghasilkan bilangan bulat ya. Misalnya 11 bagi 2. Nah, hasilnya akan 11 bagi 2 ya dibulatkan hasilnya akan 5, bukan 5,5. Kalau di Arduino sih langsung floatnya langsung muncul. Sedangkan kalau di bahasa pemrograman lebih dasar, maka A bagi B ini hasilnya akan pembulatan di depan ya. Nah, untuk komanya makanya kita harus punya pemahaman dengan pembagian yang jarang ditemui di rumus matematika, yaitu persen ya. Persen ini artinya mod ya, modulus dan sisanya. Jadi kalau 11 bagi 2 karena tidak bulat hasilnya, maka dia punya sisa 1. Nah, ini akan kalian sering ketemui di programming atau coding microcontroller ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah simbol aritmatika untuk pengulangan ya. Misalnya kalian akan ketemu ini sering ini, A++ ini artinya apa? A min ini artinya apa? Berarti A++ ini jadinya artinya A yang lama itu ditambahi 1. Jadi A sama dengan A plus 1. Jadi misalnya dulu A-nya angkanya 2, kalau di A++ jadinya 3. Looping lagi atau berulang lagi jadi 4 dan selanjutnya. Kalau A min artinya A yang sekarang dikurangi 1. Jadi dia berkurang terus. Kalau penamanya tidak 1, ya ini A plus sama dengan B. Ini pengulangan dari yang di atas, tapi nilai yang ditambahkan itu bukan nilai 1. Kemudian ini A min sama dengan B. Sama juga, ini adalah pengurangan yang berulang dengan pengurangnya berupa nilai B. Kemudian untuk pengalian dan pembagi ya sama juga. Ini juga sama. Tapi jarang ini, kalau pembagi ini jarang ditemukan. Paling yang sering saya ketemu ya di 3 ini. Ini sering kita lakukan, ini dan ini kita sering ketemu. Itu adalah operator matematika. Dari variabel-variabel tadi akan ditambahkan, dikurangi, dibagi, dan segala macam. Nah, kemudian saya akan menjelaskan lagi selanjutnya. Ini adalah hal yang penting ya dalam sebuah coding ya. Kalian tahu flowchart. Nah, saya nggak terlalu memperhatikan atau menjelaskan tentang flowchart di kuliah semester ini karena memang anak-anak sekarang kurang mengerti tentang prinsip flowchart. Tapi kalian lebih mengerti tentang langsung ini seperti ini. Jadi ketika suatu coding dijalankan, maka
proses-proses terhadap variabel tadi ditambahkan, dikurangi, nah dia akan sampai pada suatu kondisi di mana melakukan keputusan ya. Jadi dinamakan conditional statement ya. Misalnya saya menambahkan angka terus-menerus, angkanya saya tambahkan plus terus saya temukan. Nah kemudian angka ini akan dilakukan proses ya. Prosesnya dilakukan adalah ketika angka itu masih lebih kecil dari 100, maka lakukanlah ini. Jika angka lebih besar dari 100 dan lebih kecil dari 200, kesalahan ya, masih kekurangannya, maka lakukanlah ini. Begitu juga else ini. Else ini artinya yang lainnya dari di bawah 100, antara 100 dan 200. Nah, lebih dari 200 maka lakukan yang lewat 200. Nah, inilah yang dinamakan dengan conditional statement. Jadi balik lagi ke ini, memori variabel yang ditambah, dikurangi, dilakukan proses. Kemudian proses ini pasti tentunya di sebuah program maka akan ada namanya ini, diolah ya. Diolahnya tuh mau diapakan dia angka-angka tadi. Nah, misalnya saya akan membaca sensor. Sensor ini nambah terus ya, nambah terus. Nah, ketika angkanya lebih kecil dari 100, lakukan sesuatu yang di bawah 100. Oke, ada yang bertanya? Jenis-jenis conditional statement? Kalau sederhana ya nggak saya jelaskan. Ini cuma boolean ya, true sama false saja. Misalnya tombol ditekan itu true, lakukan sesuatu. Tombolnya dilepas, berbuat sesuatu. Ini misalnya tombol. Kemudian ketika kondisinya banyak, nah kalau ketika kondisinya banyak misalnya di bawah 10, di atas 10 sampai 20, 20 sampai 30 kan kondisinya banyak, saya bisa melakukan dengan if, else if yang panjang. Nah, karena ngetiknya bikin debug itu artinya pencarian kesalahan yang itu susah, maka kita gunakan yang namanya switch ya. Switch ini ketika if-nya ini banyak. Jadi misalnya angkanya 10 berapa, apa yang dilakukan, angkanya 2, 3, dan selanjutnya action-nya apa. Action 1, 2, 3, sampai action ke N ya. Action ke N, action tak tertinggal. Terserah kalian mau gimana kan, jumlahnya berapa. Sampai artinya default artinya jika semua kondisi ini tidak tercapai, apa yang dilakukan. Nah, itulah conditional statement, if, else, dan switch. Nah, kondisionalnya tadi ini harus dibandingkan dengan sesuatu ya, pembandingnya. Yang di dalam ini, dalam if ini, nah ini harus ada namanya logika ya, logika. Apa sih yang ini kan disyaratkan? Nah, anggapnya syarat ya. Syarat ini bisa dinamakan operator pembanding dan logika. Kalau di kiri ini adalah pembanding, yang di kanan adalah logika. Nah, kalian bisa pelajari sendiri ini adalah dasar-dasar dari pemrograman. Jadi ini hanya perlu menghafal simbolnya saja. Misalnya ini yang paling kiri ini jika A sama dengan B ya. Kodenya ini 2 ini ya. Kodenya 2 ya, jangan sampai lupa ya. Kalau misalnya if dalam kurung A sama dengan B, sama dengannya cuma 1, langsung error. Nah, sama dengannya tuh harus 2, jangan lupa. Sama dengannya tuh harus 2. Kemudian ini juga, ini artinya tidak sama dengan ya. Tanda pentung sama dengan ini artinya jika A tidak sama dengan B. Kemudian bisa juga A lebih kurang B, A lebih besar B. Kemudian A lebih kecil sama dengan. Nah, misalnya apa bedanya A lebih kecil sama dengan ini? Kadang sama dengan A lebih kecil artinya dia misalnya 1, 2, 3, 4. B-nya 5, 6, 7. Dia nggak sampai menyentuh B-nya. Kalau A lebih kecil sama dengan B, kalau misalnya A-nya 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan B-nya 5, 6, 7, 8, nah sempat dia menyentuh 5. Bisa dia dikatakan angkanya itu sama dengan ya.
Kemudian yang di kanan ini logika ya. Ini logic ya, logic N ini N. Ya sama aja 1 dan 1 ya baru 0, true dia artinya. Jika A dan B, jika A and B, berarti ini harus benar semua. A dan B harus benar. Nah, yang di bawahnya jika A atau B salah satu benar, dia akan menghasilkan logika true ya. Bisa juga aneh-aneh dikombinasikan. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, jika A sama dengan 1, A sama dengan 2, jadi bisa digabung ya. Ini dan ini bisa digabung jadi ini ya. Digabung-gabung. Jadi untuk if ini ya, dalamnya if ini loh isinya ini yang saya jelaskan itu, dalam if ini. Yang penentuan keputusannya ini di sini. Nah, inilah operator-operator kondisinya. Juga yang paling sederhana ya ada true, false, dan segala macam. Ini boolean juga. Itu namanya looping. Nah, ini kan ketemu terus ini ya di coding ini. Hanya untuk melakukan hal yang berulang. Karena saya akan balik dulu ke sini. Saya akan balik dulu ke ini. Saya akan balik dulu ke sini ya. Balik dulu ke sini. Nah, sini. Ini isinya memori ya. RAM, ROM, dan segala macam. Nah, program itu kan dikerjakan seperti ini. Komputer apapun dia akan muter seperti ini terus tanpa henti ya, terus dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah, dari atas menuju ke bawah ya, sini ke sini. Nah, misalnya anggap saya ini memori ya, codingnya. Coding itu akan dieksekusi dari atas ke bawah. Nah, inilah prinsipnya yang namanya loop atau looping. Ini sangat penting dalam sebuah penyusunan coding, di mana looping ini akan berisikan kondisi-kondisi. Ada beberapa jenis ya. Paling ngetop sih for sih. Paling sederhana adalah while ya, while. Ini saya ada yang salah ini, bukan sama dengan ini ya. Tadi saya cek itu bukan sama dengan seharusnya. Ini harusnya while sampai dengan 10 ini ya kondisinya hanya 10 aja. Ini while lebih kecil 10. Ini sebenarnya ini. While ini lebih kecil, kondisi lebih kecil 10. Nah, lebih kecil ya. Jadi ketika kondisi ini variabel ya. Ingat ini variabel ya, variabel. Ini juga A, ini juga variabel. Ini juga variabel. B ini juga variabel. Nah, apa yang ingin dicapai dengan ini adalah kondisi-kondisi di mana harus dilakukan pengulangan ya. Kalau ini while kondisi lebih kecil 10, ini salah nih ya, bukan sama dengan ya, salah saya ketik. Dia lakukan proses ini 10 kali ya. 10 kali. 10 kali ya diulang. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu kondisinya. Jadi dia menunggu kondisinya nih, karena kondisi ini ditambah terus, maka kapan dia keluar dari sebuah loop ini? Dia akan keluar ketika kondisinya nyampe 10 ya. Begitu juga dengan kondisi yang ini, A sama true misalnya, saya akan menunggu lampunya mati gitu ya. Lampunya mati itu false ya. Lampunya mati itu false. Jadi ketika lampunya nyala, A ini saya anggap lampu ya. A ini lampu. Ya kondisinya lampunya nyala, maka dia akan looping terus mengerjakan terus nah, kerjakan terus ya sampai kondisinya A ini lampu, dia menjadi mati. Jadi misalnya itu konsepnya ya. Kalau ini kondisinya sampai 10 kali, ini kondisinya sampai lampunya mati, karena while A sama true, lakukan terus ini. Kemudian yang di kanan ini lebih spesifik untuk counting ya. Ini namanya for ya, for loop ya.
For loop itu ada isinya di depan ini artinya start, kondisi berakhir, dan ini kondisi tambahannya berapa. Ini artinya ketika A 10, awalnya 10, dikasih kondisi dia keluar dari sebuah loop, yaitu A lebih besar dari 0. Jadi kalau A sudah sampai di bawah 0 ya langsung dia keluar dari loop ini. Apa yang dilakukan adalah mengurangi A-nya nih. Ini start ya, start condition. Prosesnya apa? Prosesnya untuk A itu apa ini? A itu dikurangi. Ini artinya proses 10 kali ya. Nah, sama juga ini kalau misalnya saya mau proses 255 kali, ada 254 ya. Ini 255 ya, 0 sampai 255 berarti 0 kehitung berarti 255 ya. Misalnya saya ingin menyalakan lampu kayak apalah misalnya. Nah, ini yang dinamakan dengan looping ya. Kalian ingat aja formatnya seperti ini ya. Kalau untuk coding di GCC ini formatnya seperti ini. Saya hapus dulu. Formatnya itu selalu gini kalau for. Jadi ada ini, titik koma, kedua kondisinya, ketiga prosesnya, dan ada kurung kurawal ini ya. Dan kurung kurawal 2 ini harus sesuai ya. Start stopnya ini harus. Ini bisa digabung banyak macam ya. Maksudnya gabung banyak macam, bisa di dalamnya tuh ada for lagi bisa. Ini hanya pengenalan, kalian nggak perlu bingung. Saya rasa kalian kalau belum sering coding akan merasakan mumet ya. Tapi kan ketemu nanti di praktek ya. Prakteknya seperti ini. Praktek yang sudah saya jelaskan minggu lalu, yaitu praktek untuk melakukan menggeser LED-nya nyala kanan kiri ya. Nah, saya nih menggunakan programming zaman dulu ya, programming bahasa AVR-GCC, di mana saya dengan gampang bisa menentukan bahwa LED ini berada di port B ya, di port B. Jadi ini ya port B. Nah, saya nyalakan dulu semuanya. Saya artikan ini output ya, ini output. Nah, ini. Bukan saya nyalakan semuanya, saya anggap ini output semuanya. Kalau dulu kayak gini kalau di GCC ya. Port B ini yang isinya 8 ini saya anggap sebagai output. Kemudian saya punya sebuah variabel. Variabel ini adalah untuk saya memesan memori untuk nanti untuk ini. Untuk melakukan for ini saya meminjam memori. Saya nampakkan A, angkanya isinya hanya 8 ya udah 8 bit aja saya pinjam. Kemudian ada dua buah loop ya, loopnya ini while true. While true artinya apa? Ya muter terus ini, nggak selesai-selesai. Ini muter terus while true, karena kondisinya benar terus while true. Jadi tidak ada kondisi keluarnya, dia muter terus. Jadi kondisinya muter terus. Sedangkan yang di dalamnya while ini isinya loop lagi. Loopnya ini tugasnya adalah menggeser ya. Jadi tugasnya itu menggeser angka 1 ke kiri. Angka 1 ini bit ya, bit 1 ini saya geser ke kiri. Jadi ini kita contohkan seperti ini. Saya punya angka 1, saya geser 0 kali, berarti di sini dia, 0-nya tuh di sini. Kemudian saya geser ke kiri. Nah, saya geser ke kiri, seperti LED ini. Ini yang geser ke kiri ya. Ini kiri. Ini kanan. Nah, ini kanan. Saya geser lagi ke kanan. Kemudian saya kasih delay. Kalau ini nggak dikasih delay karena kecepatannya 16 MHz,
ya nggak kelihatan di mata, nyala terus ya, maka kita perlu yang namakan delay. Kalau di AVR-GCC tulisannya seperti ini. Kalau di Arduino nanti delaynya tinggal ketik delay gitu aja, dia udah otomatis. Hitungannya millisecond ya. Nah, kita harus delay sehingga kelihatannya tidak terlalu cepat untuk mata. Kalian nggak perlu bingung-bingung, ini hanya geser-geser aja sebenarnya. Geser-geser bit ya. Ini hanya geser-geser bit. Ini geser bit ya, ini geser bitnya tuh di sini. Ini ya, ini geser bit. Satu saya geser ke kiri sebanyak 8 kali. Kemudian ini ya, ini kan 80 ini ya. 1,0000000 ini 80 ini. 80 kalau desimalnya, atau heksanya tuh 080 sih. 080 desimal heksa ya, heksa. 0x80 heksa. 80. Saya geser ke kanan. Hasilnya akan seperti ini. Muter terus, nggak sampai berhenti. Nggak ada berhentinya. Oke, ada pertanyaan mungkin di coding ini? Ayo bertanya dong, saya pingin banget ada yang bertanya. Sebagai feedback saya ya. Kalau nggak ada bertanya, saya nggak bisa melakukan feedback ya, apa yang kurang di kalian. Kalian udah pinter semua berarti. Jadi ini 8 kali ya, 8 kali geser. Nah, 8 kali geser ke kiri, terus 8 kali geser ke kanan. Nah, muncullah seperti ini. Itu sederhananya ya. Oke. Nggak ada yang bertanya, kita akan lanjut. Ini agak sedikit jelimet lagi, tambah jelimet lagi. Diingat aja ya, diingatkan istilahnya aja, namanya prosedur dan function. Nah, ini akan penting lagi ketika mempersingkat kita coding. Misalnya kita punya coding yang dilakukan berulang-ulang. Nah, ngetiknya misalnya nggak perlu ngetik semuanya ya. Kita bisa panggil dia suatu saat misalnya. Nah, pemanggilan ulang ini kita namakan subroutine. Yang paling umum biasanya kita kenal namanya function aja, function. Nah, function ini yang biasanya di bahasa Java atau bahasa PHP atau dan lain-lain akan ketemu terus, namanya function. Tapi pada dasarnya itu namakan subroutine. Subroutine adalah sebuah coding yang akan bisa dipanggil secara independen ya, di mana ada dua buah jenis, di mana prosedur adalah kodenya yang dipanggil aja untuk melakukan tugas. Sedangkan function bedanya adalah dia melakukan tugas sekaligus mengembalikan angka ke yang manggil. Codingnya harus seperti ini. Oke, pada bingung. Saya tadi pingin nyalakan lampu. Nah, misalnya itu nyalakan lampu ke kiri dan ke kanan, atau nyalakan lampu nyala dan on dan off. Nah, kalau misalnya menggeser terus ya. Ini saya ingin menggeser. Nah, ingin menggeser. Karena gesernya itu satu-satu, ya udah kita panggil aja gitu. Tidak perlu 7 kali tombol kita tulis terus gitu. Itu prinsipnya. Sedangkan kalau yang ini gesernya dikembalikan angkanya. Nah, itu aja bedanya. Jangan dibingungkan dulu. Kalau ini tanpa ada pengembalian angka, kalau ini ada pengembalian angkanya. Nah, ini ada ciri khasnya, ada return. Nah, ini nama prosedur ya, nama prosedur atau nama function. Nah, ini sama aja namanya. Ini proses dari sebuah function itu, ini menggeser. Kemudian kalau tidak ada return-nya, itu namanya prosedur. Kalau ada return-nya, namanya function. Nanti dia akan mendapatkan angka yang diminta. Kalau saya misalnya pencet tombol kemudian geser lagi, saya harus buat 10 buah, atau ya, kalau ini 8 ya, 8 buah if ya. Nah, karena ini bisa dilakukan secara prosedur dan function, saya hanya cukup memanggilnya dan mendapatkan nilai yang sesuai. Itu saja fungsinya. Nanti nggak akan
dimengerti dengan tanpa praktek ya. Kalau nggak praktek, menurut saya kalian akan kebingungan. Gimana sih maksudnya? Nanti kita akan ketemu ya. Baik, adik-adik, kita siapkan praktek dulu ya. Kalian tentunya sudah baca PDF saya tadi ya. Saya sudah beli LED NeoPixel ya. Namanya WS2812. Harganya kalau nggak salah per biji ini, kalau LED strip ya, LED strip itu kayak gini panjang ini ya. Biasanya belinya 1 meter, 2 meter. Nah, kemudian di Tokopedia saya temukan seller di Surabaya itu bisa beli bijian ya. Mau beli 5, 30 dan segala macam bisa. Harganya kalau nggak salah, kalau bijian belinya Rp900. Bisa dibaca di sini, sudah ada di penjelasannya yang jelas di sini. Saya ambil dari sini karena memang lumayan animasinya lumayan bagus di sini. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih ketika misalnya saya ketemu permasalahan ada barang baru yang belum pernah saya pegang ya. Pertama aja saya akan manfaatkan namanya googling. Googling untuk mencari ini ya, library. Nah, library-nya. Ini senjata yang biasanya saya lakukan bila saya menemukan permasalahan di dunia apapun, terutama di dunia microcontroller. Saya akan memanfaatkan resource yang sangat melimpah gitu ya di Google ya. Dan langkah yang pertama saya lakukan adalah mencari ini ya, library. Jangan takut dengan istilah-istilahnya. Ketika kalian bertemu library-nya, maka kalian bisa lakukan yang namanya menginstal di sini ya, menginstal. Oke, saya pindah layar ya. Saya pindah dulu layarnya. Saya pindahkan ke sini ya. Jendela. Oke, mana itu? Oke, kelihatan kan di sini. Kalau misalnya saya punya sketch ya, saya punya library ya, saya punya barang baru. Library-nya di mana sih? Saya ketemu. Ya di sini, manage library ini ya. Manage library. Mudah-mudahan kelihatan ya. Klik ke atas itu. Oke, nah manage library. Keluar library manajernya sketchnya Arduino ya. Nanti kita bisa mencari. Nah, di sini kita NeoPixel itu misalnya. Ketik aja di sini NeoPixel. Maka akan keluar list library yang banyak, di mana akan ketemu beberapa ya. Beberapa library-nya. Nah, ada yang sudah saya install itu ini NeoPixel. Nah, sudah saya install ini ya. Tinggal install. Kalau misalnya belum ya ini install gitu aja. Nah, saya sudah install. Nah, kemudian saya akan bisa melakukan include library ya. Kita panggil library-nya nanti. Nah, library yang sudah kita install, kita bisa include, ataupun kita bisa cari yang namanya contoh ya, example ya, example. Nah, ini bisa kita lihat misalnya di sini udah ada. Saya banyak banget di sini. Sebentar, apa NeoPixel ya? Ada nggak ya? Ada food. Nah, ini. Nah, kita bisa panggil ini. Misalnya untuk standar wheel, nah, misalnya gitu. Tono delay atau apa. Kita mungkin ini ya. Nah, gitu ya, udah ada contohnya. Tinggal kita coba-coba aja. Pinnya berapa dan segala macam. Nah, kita coba nanti ya. Kita balik ke layarnya ya. Ke layar ini saya. Presentasinya. Kita kembali dulu bentar. Oke, ini.
Jadi rangkaiannya di Last Minute Engineer sudah ada. Saya menggunakan Arduino Mini ya, Arduino Pro Mini, Arduino Uno pun bisa, ESP8266 pun bisa. Ya cukup menambahkan satu buah resistor aja di sini ya, di kabel warna biru hijau ini ya, di tengah data ini. Di tengah ini data ya, ini data ini. Nah data ini. Jadi kita bisa panjangin sampai 1000-an LED ya. Makanya di bis-bis yang di jalan-jalan itu banyak banget ketemu lampu-lampu LED kayak gini ya, karena memang udah gampang banget, tinggal beli aja sudah bisa berkreasi ya. Jadi sudah saya sambung, kemudian sudah saya install library-nya, kemudian saya bikin LED berjalan ya. Saya bikin LED berjalan dengan codingnya seperti ini, kemudian saya uploadkan. Jadi saya jelaskan dulu ya ininya, cara memahami sebuah contoh ya. Nah contoh ini saya dapat dari Last Minute Engineer tadi ya. Yang paling atas itu ada include ya, include database library ya. Ini adalah library yang siap pakai, yang sudah kita install tadi. Kita yang tinggal copy paste aja namanya. Kemudian ada dua buah define ya. Define ini adalah sebuah preprocessor, jadi akhirnya kita akan merubah angka menjadi sebuah representasi string ya, string ini atau nama ya. Biasanya para programmer yang berpengalaman biasanya mengingatnya itu lebih gampang dengan merubah angka menjadi tulisan ya. Biasanya digunakan berulang, sehingga karena LED pin-nya 4 ya, kita anggap aja tulisan 4 ini namanya LED pin untuk gampang melakukan tracing kesalahan. Kemudian LED count ini, jumlah LED saya beli 30 ya, 30 buah LED. Nah, kemudian di bawahnya ini tinggal copy paste aja. Kalau LED kamu atau WS2812 kamu itu jenisnya adalah seperti ini. Ini tinggal copy paste, tidak perlu kamu edit. Jadi LED count-nya berapa, LED pin-nya berapa. Nah, ini yang maksudnya ini ya. Jadi gampang-gampang kita misalnya nanti kita ngerubah, saya beli lagi nambah jadi 100, ya udah kita tinggal rubah aja 100. Atau misalnya LED pin ini, LED-nya ini pinnya di microcontroller ya. Kalau kalian beli Arduino atau apa, udah ada angkanya misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya kita ingin rubah angkanya, terserah Anda. Kemudian yang lainnya ini tinggal mengikuti saja. Nah, di depan ini setelah kita melakukan preprocessor, maka ada namanya setup. Setup ya. Setup, kemudian kita akan menuliskan strip.begin. Ini biasanya sudah ada di library-nya menjelaskan. Kemudian ntar ada WA ya, sebentar. Sebentar. Jadi strip begin ini artinya bahwa kita akan, ini kan strip ini ya namanya. Nah, strip ini sudah standar kayak gitu ya. Anda namakan apapun bisa, ini strip atau LED atau apapun bisa. Tapi setelah itu kita harus seragam menggunakan setupnya ini, strip.begin. Ini namanya, kalau di bahasa pemrograman ini namanya object oriented programming ya. Jadi ini adalah pemrograman berbasis objek. Nah, ininya penjelasannya. Kenapa kok bisa diginikan? Nah, ini ciri khas dari C ya, bahasa C kayak gini. Jadi kita bisa lakukan inisialisasi atau apapun terhadap sebuah objek berupa LED strip. Begin ini artinya mulai, kemudian set brightness. Ini brightness-nya nih sampai 255 ya, 255 mah sampai terang banget. Kita bisa terserah mau nulis berapa, saya pilihkan 10. Setelah setup, ini hanya dieksekusi sekali, kemudian ada loop ya. Tadi ya loop.
nya akan berulang terus. Ini akan berulang terus. Berulang terus sehingga yang terjadi adalah saya akan menggeser ke kanan ya. Ini lead count ini jumlahnya berapa? 30. Jadi saya nggak perlu ingat-ingat berapa ya tadi ya. Kalau misalnya saya merubah jadi 100 ya ini sudah 100. Dia jalan sampai 100. Strip clear ini artinya merubah menghapus semua LED. Nah, kemudian strip set pixel color ini artinya saya akan menghidupkan pixel keberapa. Nah, saya ada 30. Jadi misalnya full loop ini akan berarti setiap ini berubah angkanya 1, 2, 3, 4 akan yang mengikuti. Sehingga sampai angka 30 dia selesai. Balik lagi ke sini, balik ke 0. Sedemikian rupa sampai akhirnya saya mencabut powernya ya selesai. Kalau enggak ya terus berulang seperti itu. Sedangkan di belakangnya ini warna ya, RGB ya, RGB sama persis dengan RGB-nya di HTML ya, 3 buah komposisi warna, sehingga ketika kita rubah-rubah maka warnanya akan berubah-ubah pula. Saya akan coba demokan, saya akan aktifkan komputer kamera saya dulu bentar. Oke, saya kamera saya. Nah, mudah-mudahan terlihat dan ini ya. Ini Arduino Pro Mini saya ya. Jangan lihat ini ya, jangan lihat ini. Ini praktek minggu depan ini saya akan bawa. Jadi saya sambungkan ke LED ini. Ke LED ini ya. Nah, LED ini, kemudian kalau saya nyalakan, nah, hasilnya akan seperti ini. Saya akan jalan ke kanan kiri. Ini sudah saya modifikasi ya. Warnanya jadi berubah-berubah gini ya. Berubah-berubah. Oke, kayak gitu ya. Oke, saya lanjut ke codingnya yang satunya. Saya akan ambil contohnya ini ya. Contohnya di ini. Nah, ini contohnya ya. Kelihatan kan contohnya? Saya punya. Nah, saya hanya ambil contoh saja di sini, tinggal kita program aja. Ini NeoPixel sudah. LED pin-nya ini LED pin-nya tadi 6 kalau saya. 4 ya, 4. Saya 4. Jumlahnya 30. Oke, sudah selesai. Brightness-nya 50. Nah, apa yang akan terjadi? Kita akan upload ya. Upload. Compiling. Nah, uploading. Dan nah, yang terjadi ini ya. Saya pindahkan dulu ininya. Bentar. Nah, ini lampunya sudah jadi keren ya sekarang ya, contoh-contohnya nah kayak gini. Oke, jadi kayak gini ya. Ini contoh ya, dari contoh tanpa kreasi ini ya. Ini saya ambil dari library ya. Oke, kita cukup main-mainnya, langsung coba kita coding lagi ya. Kita coba coding lagi dengan yang lain ya, punya saya lagi yang lain. Oke, codingnya yang lain itu kenapa? Coba S2. Nah, oke, ini. Saya yang tadi ya saya rubah ya, 430 sudah. Nah, kemudian saya sebentar, bukan ini ya. Oh iya, betul.
random seed ini saya akan merubah warnanya ya. Tadi itu merubah warnanya jadi macam-macam ya. Nah, ini adalah random ya. Saya punya variabel ya, A, B, C. Nah, tadi kan kalau yang di contoh, yang di slide saya tadi, di slide PDF tadi, itu nilainya tidak bisa kita rubah-rubah ya, hanya begitu aja nilainya. Nah, kalau misalnya ingin warnanya berubah-berubah, yang kita lakukan apa? Kita gunakan namanya random ya. Random ini nanti akan membangkitkan angka 0 sampai 255 ya. Setelah di loop dia akan berubah terus. Yang saya lakukan di sini kreasi ya. Jadi ini ke kanan dulu, terus ke kiri dulu, dua kali ya. Nah, ini kreasi aja. Kalian bisa bermacam-macam ya. Ini ke kanan, ke kiri, warnanya berubah dan segala macam. Kalian kreasi aja berdasarkan logika. Saya akan nggak jelaskan ini karena ini tiap orang tuh mungkin logikanya kan beda-beda ya. Dia kan punya pola pikir beda, cara matematikanya pun beda. Nah, kalau saya seperti ini. Saya rubah dulu lead count-nya ini dibagi 2, kemudian saya geser kiri, geser kanan. Nah, saya upload ya. Dia compile, kemudian saya upload selesai. Saya matikan ininya. Oke. Kameranya. Nah, ini yang saya kerjakan sekarang, nah kayak gini. Nah, itu script yang tadi ya. Kurang ke bawah ya. Nah, oke, kayak gini. Mati. Nah, warnanya berubah, gerakannya kanan kiri 2 buah, bisa juga 3 nabrak-nabrak segala macam. Oke, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan adik-adik. Kebetulan saya bawa hardware di sini. Silakan. Silakan kalau mau bertanya. Silakan Aldo. Permisi Pak, izin bertanya. Untuk software yang digunakan untuk mengcoding itu pakai software apa ya Pak? Terima kasih. Sudah minggu lalu saya kasihkan itu namanya Sketch ya. Sketch-nya Arduino ya. Jadi Arduino tuh ada namanya Sketch ya. Kalian bisa download di arduino.cc. Nah, itu. Kamu belum download? Atau belum tahu atau gimana? Masih belum download. Oke. Segera download ya, arduino.cc ya. Nanti bisa di-download. Versi yang lama boleh, yang baru boleh. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, gimana? Mas pengen lihat lagi? Nah, ini coding sederhana aja ini ya. Kalau saya dulu pakai sambungan kabelnya banyak ya. Ini cuma 3 buah kabel nih. 3 buah kabel aja ya. Ini 3 buah. 5 ini. Kalau ini 3 sih ini nggak kepake. Nah, 3 ini. Plus minus sama ini. Oke, silakan Satrial. Ya, permisi Pak. Izin bertanya. Untuk LED-nya kan itu Bapak pakai LED yang tipe WS 2815 ya Pak? 2812B ya. Nah, itu kan saya pernah baca itu ada LED yang tipe WS 2811. Itu kan pakai IC, setiap 3 lampu pakai 1 IC. Nah, sedangkan yang punya Bapak itu setiap lampu ada 1 IC. Itu pengontrolnya sama apa enggak, Pak? Sama, hampir mirip. Kalau yang 2811 itu dia tiap 3 ini ya untuk RGB-nya itu beda-beda dia gitu loh. Itu aja prinsipnya bedanya. Tiap R berarti kontrolnya sama ya, Pak? Sama. 2811, 2812 sama. Nggak ada bedanya. Cuma yang B ini enaknya dia 5 volt, jadi langsung colok ke microcontroller langsung ini nyala gitu. Tuh. Pertanyaan lagi? Tuh, nyala lagi. Terima kasih, Pak.
Silakan yang bertanya. Oke, kalau gitu sekarang udah 1:30. Oke, kita akan lanjut lagi ke presentasi ya. Akan lanjut lagi. Ada yang bertanya, Rif? Pak. Iya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk ini Pak ya, programnya itu kan seumpama ya, satu kan ada beberapa modul, kayak Arduino kan ada beberapa tipe juga. Jadi saya mau tanyakan, apakah satu program yang dari Bapak itu, contoh dari Bapak, bisa diaplikasikan kepada semua modulnya Pak? Oke. Ini standar ya, standar Arduino ya, jadi bisa dilakukan di hampir semua ya. Hampir semua bisa. Kalau misalnya kalian beli ESP8266, kalian paling hanya merubah di LED ini aja. LED pinnya dulu. Itu tok, yang lainnya tuh sama kok. Nggak ada bedanya. Gitu. Oh, berarti meskipun menggunakan Arduino Nano tetap bisa Pak ya? Sama, Nano, Uno, sama itu sebenarnya. Cuma beda ininya aja, board, luas boardnya. IC-nya sama itu. Walaupun ESP yang 8266 pun sama kok. Nggak perlu merubah apapun. Paling itu aja, LED-nya, pinnya aja. Kamu pakai pin yang berapa, nah, nomor berapa ya, tinggal disesuaikan aja. Gitu. Oh, iya siap. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Atau pengen main-main lagi, Kak, gimana? LED-nya yang lain. Kalau saya kemarin sih mainan ini, ini ya. Oke. Kalau gitu kita mainannya aja. Ini ada potensio ya, ini ya potensio ini loh, potensio ini. Potensio ini. Nah, ini saya sambungkan ke ADC namanya nanti. Nah, saya sambungkan ke ADC. ADC itu analog ya, analog input ya. Nanti saya jelaskan di kelas-kelas berikutnya, tapi untuk merangsang kalian, saya ambilkan aja ini ya. Jadi ini skrip saya yang mana ini ya? Nah, kalau ini saya ada input yang namanya analog gini ya. Nah, analog grid ini. Jadi analog grid ini dia membaca tegangan ya. Nah, di sini kan saya pakai potensi untuk membagi tegangan ya. Jadi kalau saya putar itu dia berubah tegangannya dari 0 sampai 5 volt. Nah, ini direpresentasikan sebagai digital ya, digital. Jadi 0 itu 0, 5 volt itu menjadi angkanya, kalau 10 bit ya 1024. Jadi kemudian saya secara matematika saya rubah. Nah, saya upload ya, saya coba upload. Dan saya upload. Oke, saya nyalakan. Mudah-mudahan bisa. Oke, saya balikkan lagi kameranya. Dan kelihatan ya. Kelihatannya mudah-mudahan ya. Nah, saya putar ya, saya mainan ini bisa putar ini. Nah, bisa saya putar-putar, ini saya putar ini. Nah, dia bisa jadi VU meter ya nanti. Nanti demonya minggu depan saya akan bawa ini ya, mic ya, mikrofon. Nah, jadi dia kalau saya ngomong keras dia akan LED-nya akan turun dan gitu. Nah, itu. Ini skripnya kayak tadi ya, dia pakai mainan ADC namanya. Nah, ini kreasi saya sendiri ini. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi? Sudah saya kasih rangsangan tadi. Oke,
Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut presentasinya. Oke, ini layar berjalan ya tadi ya. Kalau mau skripnya lihat aja di ini ya, NeoPixel. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Safrial, ayo. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Nah, apabila di dalam coding tadi itu misal ada kesalahan, itu apa terlihat atau enggak, Pak? Terlihat. Kayak misal error berapa gitu, Pak? Ya, terlihat. Misalnya saya salah ngasih nomor, kalau dia langsung ada errornya dia di sketchnya itu. Oh, ternyata saya kurang ngasih titik koma atau ternyata variabelnya belum saya kasih nilai dan segala macam, ada ininya. Gak usah khawatir. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nilai berjalan, kemudian ada lagi nilai yang ini ya, rainbow ya. Kalian bisa kalau misalnya kalian punya, bisa kalian coba sendiri, udah ada semua. Sama aja sebenarnya, di depannya itu sama. Yang beda itu adalah di sini, function. Nah, ini adalah functionnya. Function namanya rainbow. Nah, ada dipanggilnya di sini. Nah, function ini ya. Function rainbow dalam kurung 10. Nah, 10 ini apa? Dia ada variabel yang namanya wait. Wait ini untuk menunggu delay-nya ya, delay-nya. Nah, ini dia. Ini hasil outputnya seperti digambar di bawah ya, kedap-kedip pelangi ya, kedap-kedip pelangi. Kemudian rumus untuk membuat pelangi ya ini, for ini. Nah, dia akan mengulangi merubah ini warna ini. First pixel hue ini khusus di library-nya ya, tinggal ketik first pixel hue ini dia langsung bukan, ini ada first pixel hue ini sebagai ini ya. Ini. Di for ini dan nanti dia akan berubah sendiri random juga ini. Nambah terus angkanya. Sehingga dia akan muncul efek ke rainbow ya, seperti ini. Kayak tadi yang saya demokan di awal tadi. Begitu lanjut, kemudian saya akan menjelaskan lagi sensor suhu. Ini akan penjelasan minggu depan ya. Persiapan minggu depan saya bawa ini ya nanti ya. Kalian kalau mau beli monggo, kalau enggak ya saya bawa sendiri ya. Dan kebetulan di proyek saya ada yang tersisa ya. Jadi ini Arduino Uno ESP8266 bisa kita atau saya akan bawa minggu depan. Namanya sensor suhu DS18B20. Ini lebih bagus dari M35 karena bisa suhu minus ya. Minus 120 bisa sampai 120 derajat plus ya. Nah, penyambungannya juga hanya 3 buah dan 1 resistor ya, 3 buah kabel dan 1 buah resistor. Codingnya bisa dilihat di blog saya ada. Sedangkan minggu depan juga saya akan membawa ini OLED IC ini. Kalau mau lihat penjelasan tentang OLED IC ya ini sini. Nah, saya ingin menjelaskan ininya aja, cara pola pikirnya ya. Kalau ketemu ini apa sih sensor suhu ini? Googling ya adik-adik ya. Udah ada semua, tinggal cari library-nya juga ada, contohnya juga ada, tinggal googling. Ini juga I2C ini tinggal googling, library-nya juga lengkap. Saya sarankan kalian membahas ini atau membaca library-nya ya. Kemudian ini adalah ketika saya akan suruh Anda membawa atau membeli secara berkelompok yang namanya ESP8266. Tetapi ESP8266 ini nanti akan dikerjakan di sketch-nya Arduino ya. Sehingga kalian harus membuat library sendiri atau board manager di mana sudah disediakan ya. Kalau kalian pakai sketch-nya Arduino tinggal ini aja. Di googling juga sudah banyak sekali ya. Sudah banyak sekali cara untuk
membuat ESP8266, Wemos, Node MCU dan Lolin dan segala macam jenis-jenis yang sama sebenarnya berbasis ESP8266, dan caranya adalah seperti ini ya, menambahkan library ini aja sehingga bisa melakukan kayak gini. Minggu depan saya akan demokan ini cara menulis di LCD OLED ya, namanya LCD OLED. Kita akan membahas tentang membaca sensor suhu dan menulisnya ke sebuah LED OLED ya, LCD ya. Kemudian ini dinamakan input output ya. Jangan lupa inputnya berupa sensor suhu, outputnya berupa LED ya, OLED ya. Biasanya kalau dulu tahun lalu saya ajarkan inputnya itu berupa tombol, outputnya berupa LED 7 segment. Nanti saya bawa juga itu ya untuk kelas tahun lalu ya. Tahun lalu tuh saya bawa jam digital ya. Saya akan bawa juga minggu depan. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengingatkan minggu depan kita akan mudah-mudahan ya nggak ada kendala ya. Mudah-mudahan proyek saya nggak terlalu banyak juga sehingga saya bisa ke kampus ya minggu depan. Jadi minggu depan kelas A dan B di jadwal yang kelas B duluan ya adik-adik ya. Jam 1 itu harusnya ya. Ada yang bisa jawab nggak? Jadi minggu depan itu kan Iya Pak, betul kalau di jadwal. ya. Gimana? Kalau digabung jadi satu. Iya Pak, betul kalau sesuai jadwal. Kelas B dulu ya, kelas B ya. Jadi kalau misalnya kelas B duluan ya udah jam 1 itu kelas B duluan. Kalau pengalaman saya tahun lalu saya gabung jadi terlalu ramai, jadi nggak terlalu efektif. Jadi kelas B duluan, setelah itu baru kelas A. Atau terserah, silahkan saya bagi 2 sesi aja minggu depan. Jadi kita punya kelompok ya, kalian harus punya kelompok atau di sendirian juga. Tapi saya harapkan sendirian karena memang lebih baik kerjakan kelompok. Dan pilih salah satu input output ya, alat input output barang ya. Alat input yang paling gampang, sensor DHT11 namanya. Harganya cuma 12.000. DHT11 itu sensor suhu kelembaban. Apalagi banyak ya tombol, sensor suara, sensor apapun banyak. Kalian ketik aja di internet jenis sensor Arduino yang harganya pun murah-murah. Outputnya apa? Bisa LED matrix, bisa LED LCD 2 baris bisa juga. Kalau misalnya kalian ada motor stepper, monggo. Ada juga MP3 player untuk Arduino, ada cuma 15.000 harganya. Oke, bisa. Nah, bisa dibeli di toko online ya. Kalau di Surabaya saya seringnya HW Tinker atau Pasar Genteng di Eltek. Eltek itu ada juga di online ya. Bisa kalian cek di Eltek. Yang lebih mahal dan bagus di Giwer ya. Di Giwer itu di Kebun Bibit ya, di daerah Beratang sana itu ada juga tokonya, tapi agak mahal. Nah, saya ingin menjelaskan konsep aja sebenarnya. Kalian bisa nggak mencari library-nya? Kalian ketemu barang satu yang belum kalian pahami. Nah, kalian coba itu loh. Konsepnya untuk belajar microcontroller yang lebih cepat gitu ya. Jadi adalah dengan cara memilih library, install dan coba merangkai example-nya. Nah, kalian akan saya bimbing minggu depan sehingga dapat membiasakan pola pikir mengerjakan microcontroller zaman sekarang. Jadi seperti itu, adik-adik mungkin ada pertanyaan mungkin silahkan. Kalau ini saya atau mungkin mau main-mainan LED lagi silahkan kalau ada pertanyaan.